Hai The Healers, kembali lagi dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN with me Indah Firdaus as your host tonight. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 nanti kita punya diskusi untuk episode ke-7 malam hari ini The Healers. Direct licensing dalam tata kelola royalti lagu dan atau musik di Indonesia. Dan malam hari ini kita menghadirkan dua orang yang pastinya akan sangat memiliki diskusi yang daging banget ya malam hari ini. Ada Bapak Joni W. Maukar SHMM selaku komisioner bidang royalti dan lisensi LMKN yang malam hari ini akan berlaku sebagai moderator, dan narasumber kita malam hari ini adalah Dr. Andes KRH HM Yusuf Rizal SHMSI, di mana beliau ini adalah Ketua Umum Indonesian Royalty Watch LSM Lumbung Informasi Rakyat IRW Lira. Langsung kita sambut malam hari ini dan langsung saya serahkan juga pada moderatornya ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Silakan, selamat malam. Kita akan mulai nih Distro Musik LMKN-nya di malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini mendengarkan dan menyaksikan bincang-bincang live. Kita, yes, live streaming. Ya, tentang segala sesuatu yang terkait dengan isu-isu yang belakangan ini sepertinya memang semakin sering kita membaca, kita melihat di media terkait royalti, terkait peran dan fungsi LMKN, terkait dengan direct licensing. Nah, oleh karena itu kita harus bertanya kepada pakarnya. Jadi beliau sudah mempunyai pengalaman sebagai Ketua Umum LBH Lira, melakukan banyak pembelaan-pembelaan pro bono ya Pak Yusuf ya, pro bono. Artinya pro bono itu ya gratis. Nah, jadi nanti kalau ada yang memerlukan bantuan pendampingan hukum, bisa kita mintakan bantuan dari Pak Yusuf, dalam hal ini teman-teman di LBH Lira. Saya dengar-dengar Pak Yusuf sudah beberapa teman-teman dari pencipta yang datang ke LBH Lira dan sudah didampingi. Mungkin Pak Yusuf bisa menceritakan sedikit. Teman-teman dari pencipta lagu ini datang ke Lira meminta bantuan, pendampingan dan advokasi dengan hukum. Kenapa demikian? Karena seringkali hak-hak para pencipta lagu ini sering dilanggar, terutama yang menyangkut mechanical right kan gitu. Jadi salah satunya adalah Richard Kyoto, pencipta lagu Kasih, yang kemudian kami somasi Indosiar dan sudah berhasil. Barangkali tertinggi di dalam pemberian kompensasi 300 juta ketika itu Pak. Belum sejarah. Oh, jadi disetujui untuk memberi kompensasi sebesar 300 juta. Wah, rekor juga itu. Kami juga mendampingin pencipta lagu musiknya asik Aam Barakatak yang digunakan oleh Kopi Kenangan. Kami juga somasi dan juga terjadi kontrak 250 juta. Jadi udah ada. Nah sekarang kita sedang berhadapan dengan Haritanu. Jadi MNC Group menggunakan lagu punya Yuke, tinggal lagu sendiri yang ditransmisikan ke YouTube. Nah ini sedang kita kita somasi untuk itu. Kemudian begitu juga pencipta lagu Widuri, Slamet Adriadi juga ke Indosiar. Pak Slamet ini termasuk komisioner pertama di LMKN loh itu. Ya betul. Gitu. Nah itu kira-kira ini. Nah, masih banyak beberapa pencipta lagu yang mengadukan kita, termasuk ada yang lagunya dinyanyikan tanpa izin di Malaysia. Nah kita tanganin semua. Nah tentu mereka memang tidak bayar. Jadi pro bono, kita semua cover semua segala macam. Kita berharap ada keberanian dari para pencipta untuk memperjuangkan haknya. Jadi
selama ini takut-takut, selama ini kalau kata orang Batak itu suratnya itu nggak diterge, nggak diperhatiin. Nah setelah kita turun, alhamdulillah ada atensi. Minimal dijawab somasi kita, kan gitu. Nah dan ini banyak Pak. Nah kita berhadapan sebenarnya dengan industri yang memang gak nakal. Kenapa? Begitu kita somasi, kemudian kita kasih link YouTube-nya, tiba-tiba link YouTube-nya digembok Pak. Dia bikin private. Nah saya bilang, Anda menghilangkan itu justru memiliki dampak hukum baru. Menghapus, menghilangkan barang bukti. Dan itu gak mungkin bisa terhapus karena ada di channel YouTube kan, bisa diklik lagi. Nah ini hal-hal kayak gini memang kita hadapin. Untuk itu saya katakan, ayo para pencipta lagu, para penyanyi juga mulai harus ada kesadaran. Apalagi eranya kan era revolusi industri, mudah sekali orang untuk melacak, melihat rekam jejaknya. Begitu. Ya. Jadi yang pasti adalah perlindungan hak yang dijamin oleh undang-undang. Ya, sesuai ketentuan hukum. Itulah yang menjadi dasar sehingga tampaknya Pak Yusuf dengan teman-teman dari Lira ini memenangkan beberapa perkara-perkara walaupun belum sampai masuk dalam ranah pengadilan ya. Karena sudah melalui mediasi ditemukanlah titik temunya ya. Mudah-mudahan itu juga menggerakkan teman-teman pencipta ya, lainnya yang merasa hak-haknya dilanggar, silakan untuk berkomunikasi dengan Pak Yusuf dan teman-teman di LBH Lira. Ya. Jadi tujuannya sebenarnya bukan bermaksud untuk mengintimidasi atau apalagi dalam tanda kutip mau memeras apa-apa, bukan, tetapi mau menegakkan hak yang ada. Nah, dibicarakanlah baik-baik dan juga sesudah itu menjadi perhatian dari pengguna-pengguna untuk selanjutnya jangan lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita menuju ke ekosistem musik yang bagus di Indonesia. Ekosistem yang sehat. Prinsipnya begini sebenarnya Pak John. Kita itu punya undang-undang hak cipta nomor 28 2014. Banyak yang tidak dipahamin secara komprehensif. Bahkan corporate lawyer di beberapa perusahaan itu tidak paham. Nah memang ini salah satu yang menjadi kendala, termasuk tentu saja adalah hak untuk membayar royalti. Jadi menurut saya undang-undang ini perlu disosialisasikan sehingga siapapun yang menggunakan lagu ciptaan itu harus memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 2018, kemudian turunannya nomor 56 peraturan pemerintah itu 56 tahun 2021 dan nomor 9 tentang pelaksanaan dulu mengenai pungutan. Nah ini sebenarnya yang perlu disosialisasikan agar semua industri ini bisa patuh pada konstitusi. Jadi akar masalahnya salah satu yang kita ini adalah pertama barangkali memang tidak tahu undang-undang. Kedua tahu pura-pura tidak tahu. Yang ketiga ngakalin undang-undang. Nah yang keempat memang gak sportif. Kan gitu. Nah memang nggak mau. Nah yang kelima mungkin ada mafianya Pak, kira-kira begitu. Ya, perkara mafia itu untuk sementara kita kesampingkan dulu ya. Karena baru dugaan-dugaan ya Pak Yusuf. Oke, sekarang IRW Lira telah melakukan pembelaan ya untuk hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta sesuai dengan undang-undang. Nah, di dalam undang-undang hak cipta kita itu juga ada perlindungan terhadap penyanyi, musisi, yaitu mereka-mereka yang merupakan pemegang hak terkait. Hak terkait. Nah, apakah penyanyi-penyanyi itu ada pernah menghubungi Lira atau mereka sadar bahwa
mereka sebenarnya haknya untuk menyanyikan lagu itu dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana tanggapan Pak Yusuf mengenai Ya, ini? memang ada beberapa bukan hanya pencipta lagu, penyanyi, tapi masyarakat umum juga bertanya. Bagaimana kalau kemudian sebuah lagu ciptaan orang kemudian dinyanyikan sama mereka, apakah itu boleh atau merupakan sebuah pelanggaran? Saya katakan kalau mengikuti aturan undang-undang jelas diatur. Di pasal 9 disebutkan memang ada hak eksklusif. Tetapi kemudian aturan itu masuk ke pasal 23. Asal membayar royalti, ya kan? Nah, bayaran royalti itu masuk di pasal 87 melalui LMK atau LMKN. Nah, ini banyak laporan seperti itu. Bahkan ada juga produser juga yang datang ke saya, Pak, menceritakan tentang hal-hal yang memang perlu perbaikan-perbaikan. Sejauh itu kita anggap masuk akal, kita terima. Tetapi saya katakan sampai detik ini undang-undang yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan itu menjadi pijakan konstitusi yang konstitusional. Itu yang kita gunakan. Jadi kalau ada pikiran-pikiran lain melarang, saya bilang itu melanggar undang-undang. Begitu. Dari pasal 9 Ya. itu mengatur mengenai perlindungan terhadap pencipta. Ya. Untuk karya ciptanya, Ya. eksklusif. Dari beberapa hak-hak itu ada 3 yang kita sebut sebagai hak untuk performing right. Ya. Ya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi itu. Nah 3 itu yang dimaksudkan Pak Ya. Yusuf, royaltinya dibayarkan melalui LMKN. LMKN. Artinya penyanyi boleh saja menyanyikan Ya. Bebas. tanpa minta izin. Tambah. Dan dia menyanyikan itu juga oleh undang-undang dikatakan bukan merupakan pelanggaran. Bukan. Tapi kata kuncinya adalah bayar royalti. Pasal 23 itu. Bayar royalti. Ya. Artinya royalti itu dibayar, kemudian melalui LMK atau LMKN, royalti itu diserahkan juga kepada si pencipta. Ya, Hanya pada akhirnya. Pada akhirnya. Jadi sebenarnya undang-undang itu mengatur karena sulit untuk pencipta sendiri menagih-menagih, ya sehingga haknya itu diwakilkan oleh LMK atau LMKN. Sama seperti di luar negeri kan CMO, Sama. ya Collecting Management Organization itu. Itu maksudnya seperti itu. Betul. Sekarang kita berpindah sedikit Pak. Terkait dengan itu ada yang rame belakangan ini mengenai direct licensing. Ya, direct licensing itu pencipta kan menyatakan harus seizin dia untuk pertunjukan-pertunjukan. Nah, sepertinya ada pemikiran-pemikiran ke situ dan mulai berkembang dengan melakukan ini Provokasi. ya mungkin saya tidak mengistilahkan provokasi tapi melakukan Gerakan. pengumuman-pengumuman di media ya untuk melakukan somasi dan lain-lain gitu. Tapi nanti itu Pak Yusuf jelaskan setelah kita dengarkan selingan berikut ini. Oke, luar biasa di Healers, jadi jangan kemana-mana ya. Tapi mengingatkan kembali bahwa obrolan atau diskusi kita malam hari ini bisa dinikmati atau bisa didengarkan secara live streaming. Tapi nanti rekam ulangnya akan tayang di YouTube-nya LMKN dan juga The Hills TV. Jadi subscribe dari sekarang ya. Kita akan segera kembali lagi dalam Distro Musik LMKN untuk episode ke-7 malam hari ini. Stay tune. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, this one is Harry Styles with As It Was. Dan sekarang di 26 menit saat ini The Healers kita kembali lagi dalam Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN episode ke-7 malam hari ini. Direct licensing dalam tata kelola royalti lagu dan atau musik di Indonesia. Bersama Pak Joni W. Maukar sebagai moderator dan juga
Bapak Dr. Andes KRHHM Yusuf Rizal SHMSI. Pak Yusuf, kita kembali ke poin tadi ya, mengenai direct licensing. Jadi direct licensing itu bagaimana menurut Pak Yusuf? Ya, direct licensing ini sebuah pemikiran yang bagus. Masalahnya adalah dia melanggar undang-undang atau tidak kalau dijalankan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tidak mengenal direct licensing kan. Dikenalnya bahwa pencipta lagu bergabung di LMK, kemudian mereka akan memperoleh pendapatan royalti yang dikumpulkan oleh LMKN kan gitu, terus nanti disalurkan kepada LMK dan didistributkan kepada pencipta lagu kan gitu. Nah, justru saya katakan kalau ada yang memiliki pemikiran direct licensing itu boleh saja, tetapi aturan yang berlaku sekarang adalah aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Nah, tidak bisa dipaksakan. Ada dua cara. Pertama adalah kalau mereka ini kumpulkan pendapat-pendapat mereka, gagasan-gagasan itu, kemudian usulkan, dilakukan judicial review, ya kan, agar nanti ada penyempurnaan berikut. Tapi kalau kemudian ada termasuk misalnya lagunya nggak boleh dipakai, ya kan, karena berdasarkan ada lagu Yesterday misalnya, kemudian di luar negeri dilarang, sama Betal misalnya kan gitu. Ya nggak usah di Indonesia, balik aja ke luar negeri. Pindah warga negara supaya ngikutin aturannya. Nah begitu juga dengan itu. Kalau dia mau mengikuti konstitusi aturan undang-undang di Indonesia, ikutin aturannya. Kecuali ada perubahan. Jadi saya lihat memang beberapa terakhir-terakhir ini ada yang ngadu ke Pak Muldoko. Mengadukan begini. Saya bilang boleh-boleh aja. Tetapi mau Pak Muldoko atau presiden sekalipun hanya tunduk pada aturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Nggak bisa direct lisensi kemudian harus dijalankan sukanya. Selain itu, tidak semua pencipta lagu kaya. Tidak semua pencipta lagu memiliki jaringan. Sangat sulit menurut saya untuk mengkolek royalti, kalau kata di sepak bola disebut man to man making. Nah, langsung berat, sangat berat. Apalagi dia berhadapan nanti dengan ketidakpatuhan pengguna lagu, berhadapan dengan preman yang harus mengutin itu, berhadapan dengan jarak waktu dan wilayah yang luar biasa. Maka sesungguhnya peraturan yang dibikin pemerintah ini sekalipun tidak sempurna betul, tapi ini merupakan solusi yang solutif sebelum ada pengganti yang lebih sempurna. Maka bagi mereka yang berpikiran direct lisensi itu, ya kumpulkan energinya, bikin gagasan yang bagus, judicial review untuk penyempurnaan ini. Tapi kalau sekarang kita tetap harus berpatokan kepada ketentuan Undang-Undang Dasar, karena nanti kalau ini terus digembar-gemborkan bahwa direct lisensi harus begini, seolah-olah macam betul aja semua Pak. Enggak bisa, berat. Kita kan sudah bergerak di sini, saya pelajarin ininya bagaimana ini, ternyata ekosistem ini baru mau ditata sama LMKN, kemudian ini akan merusak. Termasuk adalah membiaskan pikiran masyarakat, termasuk barangkali orang-orang yang harusnya membayar itu kemudian enggan. Apa yang terjadi? Kita seolah-olah diadu, sehingga kemudian harusnya orang membawa kewajiban itu kemudian tidak patuh. Jadi menurut saya direct lisensi itu lupakan aja dulu. Pakai undang-undang yang sekarang. Tapi kalau mau ingin berubah, judicial review. Begitu menurut saya Pak. Iya Pak. Jadi saya simpulkan berarti untuk saat ini ya, belum pada tempatnya mengharuskan Direct lisensi. Ya, direct licensing. Artinya masih tetap mengikuti pasal 23 dan pasal 87
penyanyi boleh menyanyikan asal Bayar royalti. bayar royalti. Lewat Jadi, LMKN, nah gitu. penyanyinya menyanyikan, menerima honorarium atau artis fee atas profesinya Ya. sebagai penyanyi. Tapi royaltinya itu harus dibayar oleh penyelenggara. Betul. Nah, dia membayarnya kepada siapa? Membayar kepada pencipta, karena pencipta yang punya hak atas royalti lagunya. Nah, tetapi harus melalui LMKN. Itulah aturan undang-undang. Jadi kalau pencipta langsung kepada misalnya katakan kepada promotor atau katakan kepada penyanyi, bayar kepada saya, kan, berapanya sesuai deal kita, itu apakah menurut Pak Yusuf satu pelanggaran hukum? Termasuk pelanggaran. Karena aturan yang dibikin oleh pemerintah itu secara letterlek itu sudah ada. Kalau mereka menyimpang atas nama bahwa kami punya hak eksklusivitas untuk itu juga pelanggaran. Jadi di dalam pencipta itu kita akui, pemerintah akui bahwa mereka memiliki hak eksklusif, betul. Tetapi hak eksklusif ini kan perlu diatur, ditata kelola yang baik. Kalau enggak ditata kelola yang baik, ya itu tadi. Suka-sukanya dia nanti. Nah, tata kelola yang baik ini kemudian dibuat undang-undangnya. Nah, undang-undang itu dibikin buat apa? Untuk dipenuhi. Nah, kalau kemudian dia pungut sendiri, jalan sendiri, itu tidak mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, bisa juga pelanggaran hukum. Kalau gitu coba saya persempit Pak ya. Iya. Artinya mempersempit ini fokus. Iya. Ya. Jadi kalau pencipta merasa dia bisa melarang, ya, dalam tanda kutip merasa bisa melarang, sehingga kemudian melakukan somasi kepada penyanyi, sehingga ini kan tentu penyanyi juga menjadi terugikan, Ya. karena nama baiknya hilang kan, terus tertekan, ya, kemudian konser-konser yang seharusnya untuk dia promotor jadi Kehilangan kepercayaan. kehilangan kepercayaan, kehilangan keuntungan yang bisa Iya. didapatkan, menjadi tidak ditampilkan lagi oleh promotor dan lain-lain sebagainya. Itu kan merupakan kerugian-kerugian. Nah, kalau seperti itu penyanyi misalnya ya, itu pemusik juga bisa merasa dirugikan. Nah, kalau penyanyi misalnya itu merasa hak-haknya itu yang dilindungi oleh undang-undang seperti dikatakan Pak Yusuf dilanggar, tadi Pak Yusuf bilang itu merupakan pelanggaran, dilanggar, itu penyanyi bisa dong untuk melakukan somasi atau melakukan ini semua. Bisa. Jadi penyanyi itu juga memiliki hak untuk berbudaya, berkesenian yang juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C. Kemudian mereka juga taat pada aturan yang sudah dibikin oleh pemerintah. Nah, kalau ada penyanyi kemudian melarang, mengini, dia bisa kita ngomong lagi. Kita bisa somasi lagi. Pelanggar apa? Undang-undang. Hanya sekarang undang-undang kita ini, undang-undang hak cipta ini memang belum mengatur secara rigid kalau pencipta lagu melanggar undang-undang, hukumannya apa? Itu belum. Maka saya tarik itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri. Jadi bisa, karena dia merasa rugikan. Maka mungkin pasalnya adalah pasal merasa dirugikan, merasa dilecehkan. Ya kan? Direndahkan, apalagi kemudian ditransmisikan, bisa undang-undang ITE juga. Jadi perspektifnya lebih luas karena merasa dirugikan. Loh, saya sudah memenuhi kewajiban saya kok sesuai ketentuan undang-undang. Lah kenapa saya kemudian disomasi, sekali larang? Ya kita lawan. Ini kan namanya era demokrasi. Jadi
penyanyi juga punya royalti. Masalahnya kembali, apakah penyanyi punya keberanian untuk menggunakan hak hukumnya untuk keadilan karena ada pelarangan itu. Tidak semua penyanyi. Iya Pak. Tidak semua penyanyi. Nah kalau ada penyanyi yang berani untuk menampilkan haknya itu secara hukum, apa dari Lira Kita mau siap. mendampingi? Kita siap. Siap. Karena kita lakukan ini bukan semata-mata hanya membela satu penyanyi. Tapi ini harus bisa menjadi jurisprudensi, menjadi contoh, menjadi spirit agar penyanyi berani. Sekarang pencipta lagu berani Pak mereka. Dulu mereka takut untuk mensomasi TV station. Sekarang udah berani mereka. Nah artinya apa? Ada education terhadap implementasi undang-undang itu. Jadi penyanyi tidak usah takut kalau haknya di sini kita balik somasi. Karena memang ada aturan undang-undang. Jadi saya simpulkan ya karena kita mau selesai ini untuk sesi ini bahwa penyanyi itu kalau dilarang-larang diharuskan meminta izin itu padahal menurut undang-undang itu tidak perlu dan bukan merupakan pelanggaran. Dia bisa menyatakan saya akan berbalik karena Anda sudah menekan saya dan sudah merugikan saya. Ya. Nah itu kalau dia merasa seperti itu dan datang ke Lira, Lira siap untuk mendampingi. Ya, jadi prinsipnya kita adalah membela kepentingan pencipta, penyanyi untuk terciptanya ekosistem yang sehat. Ya. Setidak-tidaknya sementara selama berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 ini ya. Lain halnya kalau nanti sudah dirubah dan direct licensing diterima. Untuk saat ini hukum positif seperti itu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan ke topik yang lebih hangat lagi nanti, Pak Yusuf. Oke, penasaran ya The Healers dengan topik yang lebih hangat lagi di segmen berikutnya, tentunya masih dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN ya. Sekali lagi mengingatkan nanti akan tayang juga di YouTube The Hills TV dan juga LMKN ya. Jangan lupa subscribe, stay tune terus, and you are still on The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers kembali lagi dalam Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN di Rabu 10 Januari 2024 ini untuk episode 7 Direct Licensing dalam tata kelola royalti lagu dan atau musik di Indonesia. Masih bersama Bapak Joni W. Maukar selaku Komisioner Bidang Royalti dan Lisensi LMKN, juga Ketua Umum Indonesian Royalty Watch LSM Lumbung Informasi Rakyat IRW Lira, Bapak Yusuf Rizal. Ya, Pak Yusuf, kita kembali lagi. Sekarang kita bicara mengenai LMKN. Nah, ini harus juga kita tampilkan mengenai LMKN. LMKN belakangan ini disorot, ya, dikatakan kurang transparan, ya, kemudian ya banyaklah kinerja yang kurang, ya, dalam skala perhitungan ya mungkin nilainya kita tidak bisa dikatakan baik-baik saja ya. Nah, walaupun LMKN sudah berbenah untuk setransparan mungkin. Jadi kami berpikir mungkin ada kekurangan di dalam hal mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan. Jadi seperti pembagian royalti itu dalam 1 tahun 2 kali. LMKN mengumpulkan, kemudian mendistribusikan kepada LMK. Nah, yang membagikan untuk royalti itu adalah LMK karena anggota ada di LMK. Nah,
ada ketidakpuasan dari para anggota menyangkut nominal. Oh kecil sekali ini kan. Nah sehingga yang kena juga adalah LMKN ya. Nah ini LMKN merencanakan membuat pertemuan koordinasi dengan asosiasi-asosiasi ya, dengan AMPLI, dengan AKSI, dengan FESMI, dengan lain-lain LMK semua untuk kita bersama dan akan dibuka semuanya. Nah, ini menurut LMKN transparansi sebulat-bulatnya ya, polos. Nah, mau nanya apa saja dilihat sampai ke detail-detail pembagian royaltinya karena memang sudah saatnya untuk diumumkan karena cut off dari LMKN itu adalah tanggal 31 Desember. Sehingga Januari ini itu laporan berapa penerimaannya semua dan berapa distribusikan itu diumumkan. Nah, jadi nanti bersama-sama. Ini LMKN. Ya. Nah, masalah yang paling rumit di LMKN ini adalah ketidakpatuhan dari user untuk membayar. Jadi ada yang tidak membayar sejak dari 2014. Sudah dilakukan mediasi, sudah dilakukan edukasi, sudah dilakukan sosialisasi, dilakukan konsultasi, mediasi, tetap sampai sekarang tidak bayar-bayar. Nah itu adalah user-user yang mempunyai asosiasi-asosiasi. Sepertinya asosiasi itu yang di depan. Nah sehingga LMKN untuk 2024 ini berpikir bahwa sudah selesailah sosialisasi, edukasi, ya, konsultasi, mediasi, sampai somasi sudah. Nah, ini sudah selesai. 2024 itu litigasi. Jadi tidak lagi kita berdiskusi, berdialog dengan asosiasi-asosiasi, ya, tetapi langsung saja kepada user. Satuan-satuan, misalnya kalau bioskop, ya kepada bioskop-bioskop itu, ya disu langsung, ya gitu, dilaporkan ke polisi kalau untuk pidananya, ya untuk kita perhitungkan niaganya nanti juga bisa dilakukan gugatan. Nah seperti itulah kebijakan dari LMKN untuk 2024. Nah dalam hal ini LMKN kan sudah bekerja sama dengan IRW Lira. Nanti mungkin pendampingan dan selanjutnya itu Lira akan bersama-sama dengan LMKN. Tapi sekarang yang sudah dilakukan kerjasama sepanjang yang saya tahu adalah kerjasama untuk collecting royalty di Sumatera Utara. Karena memang penerimaan dari Sumatera Utara itu relatif sangat kecil sekali dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu LMKN mencoba bersama-sama dengan Lira dengan harapan akan meningkatkan kepatuhan yang pada akhirnya akan memperbesar pendapatan royalti. Karena apa? Kita menjadi ribut-ribut karena kadang-kadang begini, pencipta, ya, pemusik, penyanyi itu berpikir lagu saya dinyanyikan di mana-mana. Jadi ekspektasinya besar. Kan? Nah, itu wajar karena di mana-mana dinyanyikan. Tapi ternyata di mana-mana lagu itu digunakan, tapi di mana-mana user-user itu tidak bayar, sehingga ekspektasinya besar, fakta realitasnya itu kecil. Nah, sehingga kue yang kecil ini kalau dibagikan selalu tidak menimbulkan kepuasan. Nah, oleh karena itu kita mencoba memperbesar kue itu. Saya tahu LMKN sekarang masuk di dalam proses untuk litigasi. Nanti bersama Lira. Tapi yang ingin kita ketahui sekarang ini, malam ini, bagaimana yang kerjasama untuk collecting royalty di Sumatera Utara. Silakan Pak. Ya, kerjasama antara LMKN dengan Indonesian Royalty Watch, LSM Lira, yang kemudian dibantu oleh LBH LSM Liranya. Ini kan merupakan terobosan dengan niat yang baik untuk membangun sinergitas agar ya LMKN itu mampu membangun jaringan, meningkatkan potensi pendapatan.
Di Sumut itu kita kan melakukan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kepatuhan untuk membayar royalti. Sumatera merupakan satu tempat yang memang tidak mudah. Pertama banyak, saya sebut mafianya Pak. Kayak gitu. Mafia yang disebut apa? Ada pungutan-pungutan yang memang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya. Itu yang berpotensi menimbulkan kebocoran. Nah, kebocoran itulah yang kemudian membuat sebagian para pencipta lagu merasa tidak transparan. Jadi betul kata Pak John tadi, lagu itu dibawakan di mana-mana, di karaoke segala macam, tapi tidak masuk membayar royalti karena ada kebocoran. Maka yang kena getahnya kan LMKN kan gitu. Itu yang kemudian orang berpikir radikal, dibilang kalau gitu direct lisensi aja. Nah, ini kan ada kaitannya direct lisensi. Nah, mereka pikir memungut royalti ini hanya semudah membalikkan telapak tangan. Tidak, sulit. Karena kita tidak hidup di ruang hampa. Ada orang-orang yang juga memiliki kepentingan kalau kemudian mereka melakukan membayar royalti, periuk nasi mereka yang selama ini bisa berkurang. Nah, tugas kita dengan LMKN, kita di Sumut sudah didukung Polda. Polda siap mendukung dan melakukan pendampingan untuk melakukan litigasi maupun non litigasi terhadap ini. Tapi kita akan menggunakan pendekatan non litigasi dulu. Ibaratnya kalau kita sudah berikan informasi 1 kali 2 kali, ya barulah kita jewer lah kan gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, sekarang ini teman-teman di Jawa Timur, di Sumatera sedang menyiapkan materi untuk dikirim langsung kepada pihak-pihak yang memang harus memenuhi kewajiban sebagaimana ketentuan pemerintah nomor 56/2001 yang sudah menyebutkan ada sekian 14 kalau nggak salah 14 item yang memang harus dipungut. Nah, itu lagi yang disiapkan. Tentu nilai-nilainya sudah disebutkan. Misalnya karaoke kan cuma 12.500. Nah, cuma masalahnya adalah kerjasama dengan Lira LMKN tujuannya adalah kalau LMKN kan nggak punya mata untuk memelototin itu, maka dibangun jaringan itu. Nah, orang-orang yang berpikir bahwa mudah memungut itu mengatakan LMKN ini setahun hanya mampu memungut segini, sementara potensinya segini kan. Itu kan asumsi kalau kita bandingkan dengan Malaysia aja besar sekali. Saya bilang gitu kan. Saya sangat kecil sekali. Sementara cakupan Indonesia luas, tapi tingkat kebocoran kita lebih banyak daripada itu. Nah, yang kita ingin lakukan itu adalah membangun sinergitas dengan LMKN dan juga sebenarnya memberdayakan secara maksimal potensi LMK-nya. Begitu Pak. Ya. Nah, sepanjang ini sepertinya kan baru dimulai bersama itu pada bulan Desember ya. Desember baru. Kita lihat itu Natal, ya. Tahun Baru, praktis ya baru mulai start kita secara lapangan itu mungkin mulai pertengahan Januari. Tetapi lobby-lobby dan konsultasi sudah dilakukan di level atas. Terutama dengan Poldanya. Polda ya. Karena kan kita nanti karena menyangkut litigasi, maka kita perlu adanya membangun kebersamaan dengan ini penegak hukum, terutama polisi. Ya, mudah-mudahan nanti Sumut yang tadinya kecil royaltinya dalam tanda kutip, dia itu similar dengan tingkat kepatuhannya tinggi kan, akibatnya pembayaran royaltinya rendah gitu. Mudah-mudahan nanti menjadi
provinsi terbesar. Mudah-mudahan. Dengan bekerja sama dengan Lira, IRW Lira menjadi provinsi terbesar yang membayar royalti. Mudah-mudahan. Nah, karena apa? Karena kalau kue besar, maka semuanya happy. Pencipta happy, pemusik happy, penyanyi happy, produser rekaman juga happy. Semua happy, tetapi kalau kecil, maka terjadilah ketidakpuasan. Sehingga ketidakpuasan itu kan juga sudah suka mengarah kepada pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, oleh karena itu mungkin dalam kesempatan ini kita bisa melihat bahwa ada yang sudah dilakukan oleh LMKN dan nanti tanggal 17 itu LMKN melakukan pertemuan bersama Pak Yusuf untuk dengan asosiasi-asosiasi, dengan semua pihak yang merasa berkepentingan, ya, termasuk yang pencipta-pencipta yang menginginkan direct licensing. Ayo kita bersama-sama kita bahas bagaimana kita bersama-sama bangun ekosistem yang baik. Jadi kalau kita bersikut-sikutan, ya merugikan diri kita sendiri. Nah, kita coba bersama duduk mengatur formula yang bagus untuk ekosistem musik Indonesia, khususnya dalam collecting royalty. Nah, kira-kira begitu, kita sudah selesai untuk sesi ini. Oke, The Healers makin daging ya obrolannya dan fokusnya tadi kalau gue dengerin sih memang semuanya win-win solution. Pengen yang happy-happy untuk semua pihak ya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi dalam Distro Musik LMKN setelah yang satu ini masih di The Hills Radio. Stay tune. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, dan ini adalah segmen terakhir dari diskusi seputar royalti musik LMKN episode ke-7 malam hari ini. Silakan kepada Pak Joni dan Pak Yusuf, mungkin sekaligus nanti ada closing statement. Silakan. Pak Yusuf, LMKN baru-baru ini mencoba untuk melakukan mapping untuk potensi ya, penerimaan royalti dari 14 subkategori. Ya. Jadi didapatkanlah minimal. Karena kalau kita mau perhitungkan sampai sedetail mungkin itu bisa memasuki triliun pendapatan royaltinya gitu. Tetapi ini minimalnya itu dapat 457 miliar lah ya. 1 year ya? Ya, 1 tahun itu dihitung hotel kalau membayar sekian banyak hotel, sekian banyak kamar, restoran sekian banyak kursinya, ya, mall dan pertokoan sekian meter perseginya, sesuai dengan tarif menteri, ya, karaoke roomnya sekian. Nah dikalikan itu semua itu bisa mendapat sekitar 457 M. Ya. Nah LMKN mencoba melakukan berbagai upaya itu, tetapi dengan menetapkan target 117 M untuk tahun 2023 ya. Berarti kan hanya seperempat dari potensi itu, potensi minimal tadi, hanya seperempat. Itu pun susah, jadi tidak tercapai. Ya. Karena dengan asosiasi retail, mal-mal dan toko-toko itu sampai sekarang itu mandek. Padahal itu kalau diperhitungkan, ya misalnya begini, hotel. Hotel itu kan diperhitungkan kamar sampai dengan 50 kamar, itu 20 juta per tahun. Nah kalau 20 juta per tahun, itu kan 1 tahun tuh 300 hari dianggap. Ya. Nah berarti kalau 20 juta itu cuma berapa? Kalau per harinya itu. Ya. Nah jadi kalau kita memperhitungkan itu hanya kami dapatkan angka-angka itu per hari itu sebenarnya user ini hanya membayar antara 10.000 sampai 15.000 per hari. Nah
Nah, dari parkiran saja sudah dapatkan lebih ya itu. Tetapi enggan membayar. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi dengan asosiasi-asosiasi sampai sekarang ini itu terjadi tunggakan-tunggakan yang tidak terbayar. Nah mengingat susahnya sekali ini ya untuk melakukan penagihan dengan cara-cara upaya yang seperti dikatakan tadi ya sosialisasi, negosiasi dan lain-lain, maka kita kan LMKN ini mau masuk ke litigasi untuk 2024. Nah, potensi yang besar itu sulit mencapainya karena tingkat kepatuhan membayar royalti yang sangat minim dari para pengguna lagu di Indonesia ini. Itu untuk mengatasi itu apa yang mau Harus dilakukan. disampaikan oleh Pak Yusuf dalam forum ini supaya itu juga menjadi satu masukan-masukan yang berguna bagi LMKN. Ya, saya lihat ada 3 hal Pak yang perlu dilakukan pendekatan. Pertama kita butuh strategi. Jadi LMKN itu harus memiliki strategi, baik itu adalah intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi yang sudah ada itu memang harus dirigid, dirinci. Tadi disebutkan potensinya sekitar 450-70. Nah, kalau dilakukan ekstensifikasi bisa triliunan. Ini belum digarap. Jadi kita punya strategi. Strategi itu juga menyangkut pendekatan, metode. Tadi sudah disebutkan, satu adalah litigasi. Sosialisasi udah, tapi sosialisasi ini kan baru belum terlalu masif kan gitu. Perlu adanya. Nah itu butuh strategi. Kedua, dibutuhkan power. Apa itu power dalam konteks ini? Power pemahaman yang namanya konstitusi sudah dimiliki. Power harus punya jaringan. Power harus punya legalitas hukum. Udah punya semua. Nah, power juga memang anggota ini memang punya hak untuk itu. Lakukan itu. Nah yang ketiga adalah butuh manajemen. Nah manajemen itulah yang kita butuhkan pengaturannya, termasuk adalah membuat yang namanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan para pengguna bisa memenuhi kewajibannya. Tapi lepas dari itu semua, yang diperlukan karena menyangkut tingkat kesadaran yang lemah, maka diperlukan adalah punishment. Jadi tadi misalnya hotel bersembunyi di balik asosiasi. Nggak ada urusannya asosiasi dengan kewajiban hotel masing-masing. Tidak hanya urusannya kemudian beskop-beskop itu dengan asosiasi mereka atau karaoke. Dia harus bayar sesuai kewajibannya. Karena di dalam undang-undang tidak menyebutkan bahwa kewajiban harus menjadi satu kumpulan. Jadi di dalam ketentuan undang-undang menyebutkan siapa yang menggunakan maka dia harus bayar. Jadi ini tanggung jawab moral dia sebagai pemilik, bukan tanggung jawab organisasi. Tapi kan di kita ini karena ada budaya seolah berlindung. Gak mau bayar ininya. Kita penjarakan aja, kita proses hukum aja, mereka ada pelanggaran hukum. Karena pidananya berat juga itu. Loh iya itu dah. Nah sekarang aja, kalau dia menggunakan lagu, taruhlah menggandakan. Kan dia pakai kan. Itu kan pasal 133, 1, 2 sampai ayat 4 itu bisa 10 tahun penjara dan denda 4 miliar misalnya. Nah ini sudah saatnya LMKN bertindak keras. Ya, udah saatnya bertindak tegas. Bukan berarti karena mentang-mentang, tapi LMKN dengan jaringannya untuk menegakkan konstitusi agar nantinya pungutan royalti ini meningkat dan pada akhirnya mampu mendistribusikan secara adil untuk kesejahteraan para pencipta lagu dan jaringannya. Itu yang kita harapkan. Ya, selama ini memang masalah di LMKN itu untuk melakukan litigasi ya, terbentur di harus mengeluarkan biaya untuk pengacara ya, tentu itu tidak sedikit. Nah,
Sedangkan bagian porsi LMKN untuk menjalankan operasinya dan lain-lain itu hanya sekitar 3,2%. Dari 20% yang dibolehkan oleh undang-undang untuk biaya operasional dari total royalti, itu 10%-nya untuk operasional LMK menggaji karyawannya, menyewa kantor, itu LMK, 10% dari total royalti. Karena 80%-nya kan harus didistribusikan sebagai royalti kepada anggota. Nah, 10%-nya buat LMK. Nah, 6,8%-nya itu untuk membiayai operasional collecting. Jadi yang kerja door to door, ya menghubungi dan segala macam, ya itu untuk mendapatkan royalti itu collecting itu 6,8, sehingga hanya 3,2 dari total yang diperlukan itu ya membiayai operasional. Ya, akibatnya LMKN itu kesulitan untuk melakukan. Nah, tentunya memang LMKN dalam menerapkan litigasi itu ya untuk apakah itu melakukan pengaduan, pelaporan kepada kepolisian ataukah melakukan gugatan-gugatan itu tentu punya partner. Dan Lira sudah siap untuk bergandeng tangan, kita sudah membuat MOU. Mudah-mudahan 2024 ini apa yang tadi Pak Yusuf katakan harus dilakukan itu ya kita lakukan 2024 sehingga kita bisa memperbesar kue supaya semua happy. Ya. Kira-kira itu yang kita dapatkan malam ini dari bincang-bincang dengan Ketua Umum Indonesian Royalty Watch dan Lira. Oke, terima Bagaimana? kasih. Yes. Apakah ada closing? Oke, jadi intinya nanti sih untuk The Healer semua nih Pak Joni dan Pak Yusuf yang malam hari ini kebetulan gak bisa ikutan dengan live streamingnya. Jangan lupa nanti untuk bisa menyimak kembali di YouTube The Healers TV dan juga di YouTube channelnya LMKN ya. Oke Pak Joni, berarti itu tadi ya obrolannya kita malam hari ini dengan pencerahan dari Pak Yusuf juga. Semoga The Healers yang malam hari ini mendengarkan bisa mendapatkan informasi yang berharga. Closing, kata kunci, keywords terakhir dari kami adalah mari kita sama-sama bergandeng tangan, jangan bersikut-sikutan, kita terjang pengguna-pengguna lagu yang tidak patuh bayar royalti. Oke, itu pesan dari kami berdua. Ya. Oke, jadi sinergi dan kolaborasi intinya ya. Oke, jadi sekali lagi The Healers, terima kasih banyak yang sudah tuning in malam hari ini. Itu tadi ya episode 7 dari Distro Musik LMKN. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Yusuf Rizal yang sudah hadir malam hari ini dan juga Pak Joni W. Maukar tentunya. The Healers, gue Indah Firdaus pamit. Sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube channelnya LMKN dan juga The Healers TV, di like, di comment, and di share ya. So once again kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan tentunya selalu dalam Distro Musik LMKN dari jam 8 sampai jam 9 malam. Gue Indah Firdaus pamit. Terima kasih banyak. Bye everyone.